Salam, kita jumpa lagi di pembelajaran 7. Ibu berharap sekali semua sehat meskipun sudah vaksin. Sebelum kita memulai pelajaran kita di pembelajaran 17 ini, mari kita mendengarkan pujian.
Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami mendapat kekuatan dan kesehatan. Kami boleh belajar pada pembelajaran 17. Berkati kami Tuhan, agar kami mengerti pelajaran yang diberikan guru kepada kami lewat video. Bapa di surga, berkati semua yang bekerja di sekolah ini. Berkati orang tua kami di dalam pekerjaan mereka, dimanapun mereka berada. Bapa di surga, berikan kesehatan dan kekuatan bagi kami. Ampuni dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Amin. Kita mulai dengan materi sebelumnya. Lanjutan dari bab 8, setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Materi hari ini lanjutan dari bab 8 bagian F dan G, sikap yang baik dan benar dalam beribadah. Pembacaan Alkitab dalam Roma 12 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Mari kita baca bersama. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Demikian bunyi firman Tuhan. Tujuan pembelajaran memahami sikap yang baik dan benar dalam beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saat ini Ibu akan memberikan pertanyaan berupa pre-test. 1. Tuliskan bagaimana pengajaran Tuhan Yesus mengenai sikap yang baik dan benar dalam berdoa menurut kitab Matius 6 ayat 5. 2. Tuliskan bagaimana pengajaran Tuhan Yesus mengenai sikap yang baik dan benar dalam berdoa menurut Matius 6 ayat 6. Anak-anak Ibu yang PJJ, setelah dijawab, foto dan kirim lewat Discord. Ibu berikan waktu 5 menit untuk menjawab. Waktu menjawab telah selesai. Ibu memberikan waktu 5 menit untuk membaca buku halaman 68 bagian F, G sampai halaman 69. Waktu membaca telah selesai. Kita ke materi pelajaran. Adapun materi pelajaran kita, 1. Sikap yang baik dalam beribadah. 2. Sikap yang baik dalam berdoa. 3. Sikap yang baik dalam membaca Alkitab. 4. Jangan berhenti berdoa. Dengarkan penjelasannya. Sikap yang baik dalam beribadah. Dalam kitab Mazmur ditulis, jika kita beribadah memuji Tuhan dengan alat musik, sikap dan cara berpakaian pun haruslah menunjukkan rasa hormat dan sopan.
karena kita menghadap Tuhan Allah. Contoh, ketika Musa menemui Tuhan Allah di Gunung Sinai, ia menanggalkan alas kakinya karena tempat yang dipijak Musa itu adalah kudus. Nah, yang kedua, sikap yang baik dalam berdoa. Dalam kitab Matius 6 ayat 5 ayat 6 berkata, "Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucap doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu," ini perkataan Yesus, "sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya." Ayat 6, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Jadi, berdoalah sesuai dengan yang diajarkan Tuhan Yesus. Yang ketiga, sikap yang baik dalam membaca Alkitab. Dalam pembacaan Alkitab haruslah didahului dengan doa. Bacalah Alkitab dengan teratur. Satu hari satu pasal dimulai dengan ayat pertama sampai terakhir. Contoh, Matius 1 ayat 1 sampai 25. Itu satu pasal. Demikian seterusnya sampai ke kitab Wahyu. Maka kitab Matius sampai kitab Wahyu adalah kitab Perjanjian Baru. Bacalah Alkitab sebelum tidur atau setelah bangun tidur pada pagi hari. 4. Jangan berhenti berdoa. Dalam kitab Injil Matius ayat 8 mengatakan, "Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan." Kalimat ini memiliki makna yang sangat dalam, bahwa Allah telah lebih dulu mengetahui apa yang kita perlukan. Doa dan permohonanmu akan dijawab sesuai dengan kasih dan keadilan Allah. Dalam kitab Matius 21 ayat 22 mengatakan, "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Allah adalah Bapa yang pengasih, dan Allah lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Dengan demikian, janganlah berhenti berdoa. Nah, kesimpulan dari pelajaran ini adalah dalam ibadah, berdoa, dan membaca Alkitab merupakan napas hidup orang beriman. Kesadaran untuk menjadikan ibadah, doa, dan membaca Alkitab sebagai napas hidup orang beriman haruslah lahir dari dalam diri sendiri. Dengan demikian, imanmu semakin bertumbuh dalam ketaatan kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi, jangan berhenti berdoa. Ibu akan memberi post-test atau tugas. 1. Tuhan memberi pengajaran tentang hal meminta dalam kitab Injil Matius 21 ayat 22. Tuliskan pengajaran Yesus dalam kitab Injil Matius 21 ayat 22. 2. Dalam pembacaan Alkitab,
kamu harus dapat mengaturnya. Jelaskan bagaimana cara kamu membaca Alkitab. Nah, pelajaran kita sampai di sini. Pelajaran kita jangan lupa membaca buku bab 1 sampai bab 4 untuk ujian semester 1. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pelajaran kami yang mengajarkan kami untuk selalu setia, beribadah, berdoa, membaca Alkitab. Ajarilah kami Tuhan, agar kami mendapat kekuatan dalam hal belajar mengenai ibadah ini. Ajari kami Tuhan untuk selalu melakukan yang terbaik bagi Tuhan, bagi sesama kami, bagi orang tua kami. Ampuni dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.